asal Tumaluntung, Ibu Dr. Kristiani Paruntung. Waktu dan kesempatan kami beri. Asli, yang pakai masker. Ya, ini ndak poles ini. Ini asli. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Tentunya di siang hari ini saya sangat bergembira dan bersyukur bisa hadir di kampanye dialogis bersama masyarakat yang ada di Kalawat, Kolongan ya. Hari ini saya dan Pak Sehan akan datang sebetulnya sebentar lagi, beliau lagi on the way ya. Jadi mohon bersabar, kami memang padat sekali acaranya, tapi hari ini semoga jadwalnya bisa kami datangi semua yang teragenda untuk kampanye dialogis. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak calon kita Pak Jopi Lengkong sebagai Wakil Bupati Minahasa Utara, yang saya hormati Bapak Denny Wiling selaku Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Utara, yang saya hormati para anggota Dewan dari fraksi Golkar Minahasa Utara, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang hadir di siang hari ini, para pers dan para lansia. Tentunya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Denny Wiling, bahwa saya adalah calon gubernur Sulawesi Utara, dan semoga tanggal 9 Desember nanti Sulut akan mendapatkan seorang perempuan gubernur Sulawesi Utara. Tentunya saya juga menyampaikan beberapa hal yang saya harus sampaikan. Kenapa tagline dari CEP Sehan adalah Sulut Bangkit. Kami memberikan tagline Sulut Bangkit karena Sulut butuh pemimpin dan wakilnya, gubernur maupun wakil yang benar-benar ingin membangkitkan perekonomian yang ada di Sulawesi Utara, pembangunan yang ada di Sulawesi Utara. Katanya sekarang hebat, tapi kalau belum hebat di sektor pendidikannya buat apa? Sekarang saya sedih miris melihat bahwa pendidikan di Sulawesi Utara itu nomor 3 dari bawah. Padahal sumber daya manusia itu paling penting dalam membangun suatu daerah. Betul? Katanya orang Sulawesi Utara pintar-pintar, jago-jago. Tapi di SMA, SMK kita ternyata seluruh pendidikan yang ada masih sangat di bawah, minim. Oleh sebab itu saya menginginkan IPM yang ada saat ini nantinya ke depan, apabila Bapak Ibu percayakan pada saya dengan Pak Sehan untuk memimpin Sulut, kami akan focusing di sektor pendidikannya. Anak-anak kita pasti akan mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Saya sudah berpengalaman di Minsel. Dengan Pak Sehan kami berdua Bupati 2 periode, selama ini memimpin, satu di Bola Mongondo Timur dan satu ada di Minahasa Selatan, saya. Dan sampai saat ini kita masih cuti ya, cuti sebagai bupati, tapi nanti tanggal 6 kami masuk lagi.
jadi bupati. Ada pengalaman kami dalam melakukan pendidikan di sektor pendidikan ini. Kita buat terobosan. Misal kita membuat satu terobosan di mana ada revolusi metodologi pembelajaran atau pendidikan bagi semua anak mulai dari PAUD, SD, SMP. Kita melakukan pembelajaran lewat EduSinema. Dan itu sangat diapresiasi sehingga membawa kami berturut-turut mendapatkan penghargaan Aditya kita perencanaan terbaik sesulut selama 3 tahun berturut-turut, termasuk dalam pendidikan kita sukses. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan sektor pendidikan itu yang paling utama bagi kita? Karena mau membangun ini, SDM kita harus unggul. Sulut bangkit mulai dari SDM-nya. Kami akan melakukan juga untuk di bidang pendidikan ini para guru-guru honor. Ya, mulai yang dari guru honor PNS kita berikan insentif 1 juta per orang. Ya. Kalau ada guru SMA, SMK yang belum selama ini menikmati insentif tersebut, ada 5.000 guru yang nantinya akan kita biayai. Memang harus mantap, Pak. Karena Cep Sehan ini perlu merubah Sulut. Yang saya katakan, bagaimana transformasi Sulut harus kita lakukan. Merubah Sulut menjadi wajah dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia menjadi yang terbaik. Saya belajar bagaimana tentang pemerintahan. Awal dari saya masuk sebagai bupati, saya termasuk salah satu dari 30 bupati yang terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia di Harvard University, Kennedy School of University. Jadi di Boston. Tahun 2012 saya jadi ketua delegasi. Para bupati kita dikirim sampai ke Amerika, dan saya termasuk dari Sulut bersama Pak Vicky, alumni pertama, saya alumni kedua. Jadi hanya 2 bupati, 1 bupati dan 1 wali kota yang dipilih, saya dan Pak Vicky. Dan kami mendapat ilmu bagaimana membangun Indonesia atau membangun Sulut lewat perubahan yang akan kami lakukan. Dan ilmu ini kita mau terapkan di Sulut nantinya. Yes, mantap kan? Karena apa? Pengalaman gak semua orang bisa dapat. Kesempatan tidak pernah datang pada orang-orang yang lain. Pada waktu itu 2012 saya bersyukur pada Tuhan karena saya dipilih menjadi pimpinan delegasi Indonesia untuk bisa sekolah di Harvard Kennedy. Kalau mau masuk sekolah di sana susah setengah mati. Dan kesempatan ini saya gunakan baik-baik selama saya di-train di sana. Apa yang menjadikan Indonesia harus ditransformasi? Apa yang menjadikan Sulut harus ditransformasi? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus lakukan strategic leadership-nya untuk Sulut yang mempunyai kepemimpinan yang strategis. Seperti apa? Seperti saya dan Pak Sehan. Orang 2 ini pasangan paripurna yang mewakili segala umat. Ya, betul? Dari 3 calon cuma orang 2, tuh kan? Betul? Jadi saya bangga karena akan ke depan saya juga akan lakukan bersama dia. Kepemimpinan ini harus strong, harus kuat sampai masa berakhir kami ke depan. 5 tahun berturut-turut. Ya, amin. Jadi kalau ada yang bilang Pak Sehan hanya cadangan, saya tidak setuju. Karena Pak Sehan pasti akan bekerja bersama. Kami sudah tahu bagaimana jadi pimpinan. Ya, jadi pimpinan di daerah. Jadi bukan penguasa,
Ini ada yang bisi-bisi, takutnya salah. Jadi saya katakan kenapa kita harus benar-benar mempunyai strong leadership, kepemimpinan yang sangat kuat, karena kami berdua saling tahu satu dengan yang lain. Apa menjadi persoalan di daerah, apa menjadi persoalan masyarakat, kami telah mengalami dan telah mendapatkan experience itu, ya. Pengalaman itu yang akan kami lakukan dalam kepemimpinan kami. Jadi saya bermohon pada Bapak Ibu, jangan pernah ragu atas kolaborasi dua pasangan ini. Pasangan yang berbeda tetapi satu hati, membangun Sulut yang lebih baik. Sulut bangkit. Pasti bangkit. Amin. Amin. Apalagi Pak Ustadz berdoa. Amin. Pak Imam ya. Jadi ada yang kedua, ya, setelah kepemimpinan yang strategis ini, saya yakin kami berdua punya komitmen yang tinggi untuk membangun Sulut. Dan yang kedua, yaitu bagaimana manajemen publik, ya, yang baru, ya, kalau bahasa Inggris orang bilang new public management. Ini belajar bahasa Inggris sedikit kah? Gak apa-apa ya, karena ilmu ini harus diberikan bagi semua. Agar pada siapapun, ini 3 hal harus prinsip dalam kita menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Jadi kebijakan publik, manajemen baru, manajemen apapun dalam melakukan kebijakan publik ini, kita benar-benar melakukannya dengan bentuk pemerintahan yang akan menelurkan banyak inovasi yang baru. Termasuk apa? Sekarang yang kita akan lakukan dalam program kita, bagaimana membangun dari desa 15 kabupaten kota itu yang selama ini tidak pernah ada fungsi koordinasinya yang baik. Coba boleh cek 5 tahun berapa kali kita diundang untuk rapat. Jarang sekali ada fungsi koordinasi. Bagaimana seorang pemimpin harus melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah untuk menanyakan langsung persoalan daerahnya seperti apa. Jarang. Kami tidak pernah lakukan itu. Paling yang ada selebrasi, ya, dalam ini kami diundang seperti ini aja. Tapi pada saat hanya 15 kabupaten kota kita rapat bersama menanyakan apa yang menjadi persoalan daerah, itu jarang. Tapi nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan panggil semua itu. Pak Yopi minimal 2 minggu sekali datang ketemu saya. Apa yang Pak Yopi mau kasih tahu sama gubernurnya, sehingga kita tahu apa yang ada persoalan di daerah. Jadi bukan hanya mau bangun yang sesuka maunya, ya, tapi dengan apa menjadi visi saya tadi dengan Pak Sehan, bangun dari pinggiran desa. Karena kami tahu bagaimana desa memerlukan anggaran yang sangat besar. Termasuk di sini. Lihat tuh, banyak juga yang jadi persoalan, ya, drainasenya mungkin kurang baik, kebersihannya kurang baik. Kenapa? Anggaran kurang. Betul? Oleh sebab itu, kalau saya jadi gubernur, saya akan berikan dengan Pak Sehan 200 juta per desa tambahan dari dana anggaran keuangan desa, keuangan dari provinsi, mohon maaf. Ini harus wajib, karena sekarang kita menerima hanya dari kabupaten, sedangkan desa perlu membangun. Ya, ada yang minta kalau bisa jalan kebunnya gimana? Masih susah katanya, ya, aksesnya. Ini jalan-jalan seperti ini masih sangat sempit tapi kotor, bersihkan. Caranya apa? Mari berikan pada orang-orang yang jadi relawan yang mau ingin bekerja, honornya dari pemerintah desa, ya. Perangkat desa, honor perangkat desa langsung naik kalau kasih 200 juta. Betul? Makanya semangat para perangkat desa, para hukum tua, para kepala desa, semangat. Karena baru kali ini ada anggaran
keuangan dari provinsi untuk diberikan pada desa. Sebelumnya tidak pernah ada. Orang tanya bagaimana ini? Sekarang berangkat desa sini kerja bakti, Bu. Kesian. Saya belum dibayar, silkat belum dibayar. Belum ada. Tapi nanti akan diberikan oleh kita, bisa membantu ya Pak. Ini anggota dewan langsung dialog gini, saya jadi tahu kan. Bagus. Ini begitu di sini sekarang. Oh begitu ya. Jadi nantinya ke depan makanya harus pilih bupati yang mengerti pemerintahan. Mantap, Kisjo. Ya. Kalau Kisjo sudah punya pengalaman. Betul? Jadi jangan sampai menyesal lagi. Waktu zamannya Pak bukan Pak Sompi dulu jadi bupati, saya mendengar banyak program beliau yang sangat menyentuh langsung kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semua dapat insentif. Betul kan? Sekarang sudah tidak pernah ada. Jadi bakuat baik-baik ke siang supaya ini Kisjo yang menang. Amin. Kisjo, berapa nomornya? 3. Jadi tadi. Jangankan itu, Bu, sedang Covid rata. Nah, kalau bicara Covid, saya yakin ini juga salah satu program saya. Ya, betul. Bagaimana Covid nanti dalam waktu 100 hari kita harus tuntaskan, kita harus tangani dengan baik agar supaya masyarakat Sulut ini sehat. Amin. Ini pasangan saya sudah datang bentar lagi. Asik kan? Jadi kita berdua sudah sama-sama menyatakan bahwa banyak program yang akan kita lakukan yang langsung menyentuh pada masyarakat. Untuk para ibu-ibu nanti sebentar dengar. Kalau beliau yang sampaikan juga lebih asik lagi ya. Tapi saya akan menyampaikan yang 3 hal tadi. Yang terakhir dari 3 hal tadi, bagaimana mentransformasi Sulut adalah melanjutkan pembangunan yang ada ya. Sustainability development yang ada di Sulut yang baik kita teruskan. Halo Pak Sehan. Iya, selamat datang. Jadi saya kira itu saja dulu sambil menunggu Pak Sehan ya. Nanti kita lanjutkan. Kalau saya terus-terusan nanti ibu-ibu bosen lagi. Anda bosan, lanjut Bu. Iya, inilah calon jadi wakil gubernur Sulawesi Utara. Kita tepuk tangan. Silakan ambil gambar, sesuai itu kita laksanakan protokol Covid. Minta izin kepada Bawaslu untuk ambil gambar. Dari sana kok Nun. Jetson! 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 Iya, luar biasa. Selamat datang Wakil Gubernur. Amin. Saya mohon maaf Pak Sehan. Sepertinya saya akan mengakhiri dulu ya. Saya sudah ada Pak Wagub, beliau yang melanjutkan program yang lainnya karena mengingat waktu, ya kan? Atau satu lagu menyanyi dulu. Nah, Ibuku. boleh orang menyanyi dulu Pak. Iya. Kalau begitu Pak menyanyi dulu. Bentang. Duet Ini dulu. sama baku dapat ulang karena dari kelemarin orang dua ini sibuk masing-masing, baru sekarang baku dapat ulang. Baik, mungkin itu saja sedikit dari kami 3 hal yang akan kita lakukan untuk mentransformasi Sulut agar Sulut bangkit dan Sulut lebih baik. Sulut yang akan menjadikan kita orang-orang yang lebih hebat dari apapun yang kita pernah lakukan saat ini. Ke depan pasti Sulut akan diberkati oleh Tuhan. Judul lagu maunya apa? Bu. Ya menyanyi dulu. Orang mau menyanyi. Polo Pak kita. Nanti polo buat orang ya. Jangan lupa itu nomor 1. 1 yang terbaik ya.
Al-Quran. Bicara kok bagaimana pakai masker. Pakai masker itu ke baku muka dengan orang. Kalau lagi nyanyi enggak apa-apa. Ini lagi dalam mau menyanyi boleh nggak pakai masker. Tapi abis ini dekat Pak Bapak mesti pakai masker. Ayo Pak menyanyi. Ayo tangan naik di atas.
ada. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus berkati. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi lalil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Utara insyaallah 2021-2026, Ibu Kristiani Engineer Peruntu atau biasa kita sapa Ibu Teti. Di samping cantik wajahnya juga indah hati dan pikirannya. Oh, ya. Jadi saya minta izin di sini cuma 50. Jadi ajudan tadi sesuai surat tidak ada lagi, cuma 50 orang. Jadi kalau mau lanjut tolong tidak ada orang yang di sini selain tidak ada yang berdiri. Jadi minta kalau mau lanjut tolong kerjasama, cuma 50 ajudan juga. Ini sesuai surat yang kami terima. Jadi sudah supaya kita bisa lanjut. Jadi kita taat aturan karena kita mendapat teguran. Oke. Siap. Oke, 50 sini. Ya, Pak Pion. Boleh 1 meter lagi dari Pronjemi ke sana. Akif. Supaya orang. Oke, kami serahkan kepada calon wakil gubernur jadi. Kita kalau bicara konta berhenti blank. Seharusnya tadi ketua baca sebelum kita bicara, langsung error kita. Ya kalau saya lihat jumlah kursi yang disediakan tuh 50, insya Allah 50. Kalau cuma tambah 1-2, domba diri kung keluar, insya Allah tidak pengaruh itu. Insya Allah, karena memang ketentuan begitu. Itu protap yang diberikan lewat surat maklumat dari Kapolri tanggal 1 Oktober dibacakan di semua tempat itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona yang tentunya akan merugikan baik secara kesehatan dan ekonomi. Makanya orang wajib untuk menjalankan itu karena itu untuk dalam kepentingan juga semua. Bawaslu tentunya menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam regulasi. Dan regulasi itu adalah bagian sesuatu yang mengatur supaya kita dapat menjaga tentunya keselamatan kita. Gitu. Terus di mana tadi? Oh, sesat jadi cantik. Itu yang kita bilang nih Bapak ingat hebat. Ya. Kalau barang ini laki-laki yang paling Bapak ingat. Lumayan kita wakil Bupati Minut ini. Padahal ada ibu bisa. Tapi ya tidak apa-apa. Ini barang kan yang pentingnya tidak pindah ke lain hati. Ke lain body tidak apa-apa. Iya, orang ketawa di musim panas asik. Kenapa? Karena pesta demokrasi itu untuk bersukacita. Tidak boleh mendatangkan kepanikan kepada rakyat. Namanya pesta demokrasi. Jadi berarti orang bersukaria. Kampanye tong isi jo dengan sesuatu yang positif. Positif dalam artian isi program dan santai. Tidak usah terlalu tegang. Jadi kalau kita bicara begitu, semua masuk di akal dengan masuk di popoji. Tak tahu itu yang terakhir itu yang menetapkan. Tapi Bawaslu larang. Orang tak
maksud, tapi Bawaslu larang karena mendapat diskualifikasi. Jadi sabar sedikit. Ibuku yang saya hormati, kemudian Bupati Minahasa Utara dan wakil calon Bupati Minahasa Utara bersama wakil ibu juga. Kalau satu ini tadi yang tidak didampingi ibu karena banyak ibu-ibu di sini. Ketua tim dan seluruh pimpinan partai politik, pengusung pendukung ada Golkar, PAN, Demokrat, kemudian ada Berkarya, ada PBB, ada Garuda. Para imam, para alim ulama, pegawai syar'i, para pendeta, penatua, diaken, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, dapat lihat sekali majelis taklim. Tapi mohon maaf, ini di muka, bukan di muka Pak Mama Dede. Dan kita bukan Ustaz, kita James Bond nomor 7. Seluruh tim sukses, tim relawan, para simpatisan, warga masyarakat yang saya muliakan, pihak kepolisian, Bawaslu, terima kasih banyak atas dedikasi menjalankan tugas pengamanan, dan tentunya Bawaslu juga, baik dari pihak Bawaslu, kabupaten, kecamatan, dan desa, saya hormati. Moga-moga semuanya kita dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi tentunya Ibu Gubernur sudah banyak menyampaikan kenapa kami mencalonkan. Tentunya tidak sekedar kami ingin menjadi pemimpin, tidak sekedar kami ingin gagah-gagahan, karena kita dan dia ini 10 tahun kesiang juga gagah, tapi cuma dia. Sebab kalau dia cantik dari puru, kalau kita rusak dari kecil. Kalau yang tidak tutup dan kumis, bisa sekali. Apa maksud dan tujuan saya dengan Ibu Kristiani untuk menawarkan diri di hadapan rakyat sebagai pemegang hak? Ini mau jadi kepala daerah, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, yang tentukan ngoni. Yang pilih yang kemarin-kemarin siapa? Kan ngoni yang memilih. Nggak ada orangnya. Tapi orang yang memilih dan tidak memilih pemimpin, dua-dua dapat rasa DP akibat. Semua merasakan dampak positif dan negatifnya. Makanya di dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, presiden, gubernur, wali kota, bupati dipilih langsung rakyat, perlu hati-hati. Perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena ketika kalian memberikan hak kedaulatan nanti tanggal 9 Desember, cuma sampai di situ ngoni PH. Begitu lantik, biar putus dengan peker gantang, mau bilang dia salah, dia nggak enggak karena dibatasi oleh aturan lain. Karena di mana-mana lebih dulu orang yang bapilih yang sakit hati. Ini setan ini bukan tong pilih nggak jadi. Jadi lebat togornya enggak. Yang salah bukan dia, bapak dan ibu yang salah. Jadi jangan itu mata tombak pun dikasih semangat pun di jantung. Baru sabatar aduh ya tempat dia doh. Lu aneh sendiri yang pilih baru abis itu mau dimakan hati.
Nah, kenapa di dalam Islam pun mengajarkan seperti itu? Kata Nabi, as-sultanu zilullahi fil ard, itu hadis qudsi. Pemimpin itu naungan Allah di muka bumi, ya ilaihi kullu mazlumin min ibadi, untuk membela sebahagian nasib hamba Allah yang teraniaya, yang butuh pertolongan. Jikalau dia berbuat baik, bersyukurlah kamu. Tapi jikalau dia tidak baik, maka tegurlah. Jikalau dia tetap tidak berbuat baik, tunggulah saatnya pada pemilihan, pengganti pada dia. Begitu. Ketua DPD PAN Sulut, Minut, Saudara Fedi Lenggong atau Didi, saudaraku Didi, kita baru kukukan tadi malam. Ini ketua PAN. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin mentranslate, karena kita orang ini selalu, orang ini kuat DP nama rakyat Indonesia, rakyat penuh penyesalan. Nanti habis pemilihan kok menyesal. Nggak lama kasih nama menyesal semua benar. Makanya insya Allah Bapak dan Ibu, karena kalau tanggal 9 itu kok nggak ada satupun rakyat Sulut datang di TPS, jadi kadot semua tuh orang ini. Betul. Nggak ada yang mau pilih, nggak ada yang mau jadi. Makanya kalau sekarang ini ada yang intimidasi rakyat, karena banyak kali sekarang untuk intimidasi dengan cara bakal saya takut. Kalau mana mau pilih bapak ini ya nggak mau dapat PKH. Itu intimidasi. Ini anak udah dapat BLT. Bilang anak punya seni doi, setan, bukan anak punya, ini negara punya, ini rakyat punya, ini nggak ada tugas. Dan kalau orang nggak mau pilih, tuh kan mau suruh pilih tahun depan. So yang orang mau pilih yang bakal sepat orang dengan atau mau orang nyerang nih. Jadi kalau nggak tak ulang, orang ini kok sama dia tutong bajalang malam, kontak kalau lewat di kubur, kon setel nyanyi bang. Lantaran takut, begitu cacat bingkau lewat lari. Sama orang itu dalam keadaan takut, coba lihat saya takut. Don takut bangun nih, karena ngoni yang punya hak. Putar-putar balik semua kuat. Kalau kita di boarding ya tidak pernah kita intimidasi. Bahkan kita pe anak lagi maju tidak pernah satu kali pun kita ikuti pada dia. Kesebian, tak kasih jadi petarung pada dia sama dengan kita. Gitu. Karena tidak mungkin anak gajah menjadi tusa. Karena kita mengaku gajah berarti tapi anak gajah lagi. Beda dari anak kambing, lahir kemarin 10 hari baru boleh berdiri. Kalau anak gajah pe lahir langsung kasih lembu pohon. Jadi Bapak dan Ibu, saya dalam banyak kesempatan mengingatkan, kita 30 tahun ketua partai, kita paling senior di Sulawesi Utara. Sejak 82 kita ketua di Kecamatan Kota Bunan dulu. Orang yang jaga angka Pak kita 1 minggu sampai 3 kali, umur 20 tahun, ketua kecamatan, Komcat dulu yang pertama. Pindah ke Gorontalo, kita sekala lagi itu putra-putra Gorontalo, kita dari itu ketua, sampai ketua terus ketua. Pokoknya kita sebanyak jabatan, banyak semua yang kita miliki cuma satu, bini cuma satu, nyanda lagi. Iya, kata aku ini lain-lain yang sudah gue pikir, ini kok jaser pak kita. Ada mama kuat perempuan Gorontalo kesian, dia selalu dengan lagi sambil pisah. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan, yang punya hak rakyat, yang punya kedaulatan siapa? Ya pokoknya ini takut dendong gata. Paling-paling cuma sampai Desember ngoni tidak dapat PKH. Begitu orang jadi, mandi ngoni dengan beras tungkasnya. Dan kenapa? Baku gata. Iki apa so? Kamu kasih rubuh nih ngana pe mau. Kau orang kasih badirin tuh punya supaya orang lebih banyak dari ngana kasih. Beras lagi kung besi di balangan bakal itu beras.
Elektrik tua sudah kali bangun belum mau masak siapa? Masih ada mau pilih nih batu dan kutu. Jangan mengaku akan. Tidak usah takut dari ini mama-mama tuh kan orang kasih takut akan. Imam-imam sekarang udah mulai gertak dengan pendeta. Bahkan orang semua mulai kasih masuk sekarang sebagai tenaga kerja. Jadi imam bukan tenaga kerja, mau sambayang itu wajib. Ingat loh Pak Imam, ketika seorang pemimpin memulai dengan cara yang haram, maka seluruhnya yang menerima dan dia haram yang dilakukan. Ingat. Mencoba mempolitisir, dijadikanlah imam dan pendeta mendapatkan apa itu nama? Tunjangan sebagai tenaga kerja. Tempo apa Rasulullah ada ini bawangun itu tenaga kerja? Nyadari ada dalil. Tolak itu bahwa kami bukan tenaga kerja, tapi kami pengabdian kepada Allah. Begitu. Nyadari ada dalil. Bahkan demi Allah saya sudah bilang Pak Ibu Teti, kalau terang jadi, kalau ada sapi tong kirim di masjid jangan tulis di situ chat SSL. Bagaimana cara mau korban? Ini korban ketaatan kepada Rob. Nggak masuk di akal. Itu hadiah yang tidak perlu masuk dalam hukum korban. Saya protes itu supaya tidak kemudian jadi kabur tentang hukum-hukum. Tak boleh. Detaliali imam-imam banyak yang enak paham belajar kunci ibadah. Mohon maaf, saya sebagai seorang muslim harus berkata itu. Senang hati. Tolak. Saya di sana saya bilang dipotong ditampa sebelajo. Ya nggak tahu mau meniat pas apa. Meniat pas apa itu barang. Itu adalah bentuk kecurangan yang dibungkus dengan program. Dan kami tidak menginginkan itu. Makanya 5% anggaran APBD Sulut kami akan berikan kepada keagamaan pada 3 sektor. Untuk pembangunan tempat ibadah, gedung, gereja dan masjid, kesejahteraan para imam dan para pendeta diaken. Kemudian untuk acara keagamaan langsung diberikan, tidak usah lagi mau pakai cek SSL. Mungkin apa nanti dibuka pilkada dan pilgub ada itu begitu, kemarin-kemarinnya enggak. Bapikir. Terlalu murah kedaulatan rakyat. Mohon maaf, kita orang mau jadi ringnya, enggak kita petugas untuk mau menyampaikan ini. Karena kegagalan yang kita alami bukan orang pesalah yang orang pilih, karena orang pesalah sendiri. Makanya memilih pemimpin cuma lihat pertama nomor 1, lihat pada karakteristiknya, DP kelakuan, DP akhlak. Karena kalau akhlaknya tidak bagus, biar DP rencana bagus, semua jadi akan tidak betul. Karena DP orang pasti akan munafik pada janji dan ingkar pada perkataan. Itu pertama. Itu pertama. Yang pertama kedua, DP visi misi, Bu. Visi misi yang harus berani dia ungkapkan berapa besar dana APBD provinsi yang dia mau kelola. Jangan bicara yang dana APBN jalan tol, itu dana APBN. Siapapun mau jadi gubernur, itu tetap jalan karena itu dana APBN. Begitu, orang mesti didik tuh rakyat. Yang dipertanyakan berapa besar. Contoh, tahun ini rencana penerimaan APBD kita, dalam APBD kita itu kurang lebih 4.145 miliar. Tambah dengan defisit maka belanja kurang lebih 4.553 miliar. Tapi pada pergeseran anggaran kemudian menurun angka pendapatan kita, berkurang 300 miliar lebih,
maka total pendapatan tinggal 3.772 miliar. Berarti pendapatan daerah menurun. Tapi yang asik, ada satu belanja yang dia naik fantastis, yaitu belanja tidak terduga, dari 6 miliar menjadi 200 miliar lebih. Mau bikin apa ini tidak terduga ini? Kita tahu karena buat pemama di DPR provinsi kita buka DP lampiran yang nak masuk di akal. Siapa tidak terduga dia naik 240 miliar lebih? Mau bikin apa ini? Tidak terduga itu bersifat emergency, force majeure. Kita dengan dia ini 10 tahun jadi bupati, jadi jangan tunjuk soal penetapan anggaran. Tambah jauh lagi. Dia bye-bye. 10 tahun dia pimpin Minsel, 10 tahun kita pimpin Boltim. Dua-dua orangnya tidak bermasalah dan sukses di dalam menjalankan tugas. Jangan mau diragukan, aduh bukan main enggak. Jangan diragukan. Harus cari orang berpengalaman. Begitu juga Tuh lihat ini Kak Sompi lihat biar DP umur selebih tapi DP muka kan tetap bagus. Kenapa? DP hati baik-baik. Apalagi bisa pilih. Tuh. Berpengalaman. Aduh, kata Nabi, berikanlah urusan itu kepada ahlinya. Sebab jikalau kamu berikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Kasih Pak ahli. Aduh, jangan tukang mengail penghuni suruh babas. Boleh pegang pahat dia tidak tahu. Ini hal-hal penting. Jadi saya ingin menyampaikan apa maksud tujuan untuk melakukan pemilihan secara langsung. Dan sejak kapan pemilihan secara langsung ini dimulai? Apakah mulai Amerika? Atau negara-negara Eropa? Atau Indonesia? Bapak Ibu terutama yang kaum muslimin muslimah, pemilihan langsung sejak wafatnya Rasul Muhammad SAW dan wafatnya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi penjabat sementara sebagai khalifah. 2 tahun kemudian dilakukan pemilihan langsung, yaitu 2 kandidat, Umar bin Khattab dan Sufyan Ats-Tsauri. Pemilihan langsung. Cuma begitu besok mau pemilihan Sufyan Ats-Tsauri sebagai kandidat, lari karena dia lebih suka Umar bin Khattab yang jadi. Maka besoknya menghadap kotak kosong, maka menang mutlak Umar bin Khattab. Ini kisah yang mesti tong tahu. Jadi pemilihan langsung sudah diajarkan sejak 1400 tahun yang kemarin. 3 tahun dipimpin oleh Umar bin Khattab, dibunuh dia di waktu subuh. Maka dilakukan pemilihan. Siapa yang menjadi kandidat? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dua-dua anak mantunya Rasul Muhammad SAW. Pertarungan terjadi. Utsman bin Affan menang 1 suara. Menang 1 suara, tipis. Jadi orang Islam tidak usah ajarkan tentang pemilihan demokrasi. Sudah sejak zaman kekhalifahan sudah diajarkan orang memilih mana yang orang mau. Kebebasan, hak demokrasi. Jadi tidak usah ditindas-tindas. Di zaman pemilihan waktu itu tidak ada Utsman bin Affan kasih baras dengan korma. Pemilihan langsung gitu ya. Nyanda janji doi. Ibu tak tahu dalam pikiran ini. Paling-paling ibu bilang, untuk mau bayar kartu kredit kan. Tenang ibu, sebentar kamu bicara itu program supaya ngoni yang mau kredit itu pinjam hari ini bayar kalamari. Betul toh? Pinjam ini hari bayar kalamari. Ngoni pinjam 1 juta terima 900. Itu tukang koperasi bilang alasan itu uang simpanan, sampai mampus tidak pernah dapat. Betul? Berarti pengalaman. Itu semuanya kesulitan rakyat yang harus segera diprotek oleh pemimpin daerah, dan jangan sampai rakyat harus mengalami hal yang itu, karena
karena uang yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat. Berarti harus ada program bagaimana supaya ibu-ibu yang punya usaha kecil tidak lagi berpinjam situ, tapi kita berikan stimulus sebagai modal minimal 3 juta per satu orang usaha kecil. Dan ini program bukan janji masuk di visi misi. 50.000 UMKM kita orang rencana. Di Manado ini tercatat ada 16.000. Tapi perhitungan di Manado ini sekitar 25.000. Yang lainnya tidak tercatat. No, mesti catat semua. Orang yang berjual kangkung, berjual ikan, berjual rica, berjual dabu-dabu, yang berjual ini, itu. Gorontalo bilang kamu mau tali mali, tahu biasanya tah timikulo mengoto, iya pominggu tahu lo ngamila. Jadi semua usaha kecil menengah harus diberikan modal usaha. Kami menargetkan itu kurang lebih 150 miliar dalam program kami diberikan kepada 50.000 jumlah usaha kecil. Karena kita tahu ibu-ibu karena mau nutupi, karena suka bajual ke siang tuh salah-salah, terpaksa terus datang itu di, kalau Gorontalo bilang tuh simpan pinjam begitu, itu koperasi begitu, ayori. Iya, ada kan tuh koperasi begitu, pinjam ini hari bayar kalamaring. Betulnya enggak? Memang nongnya enggak sama dan tuh ada pinjam, dia potong kok. Kalau dia kasih sore jam 5, esok jam 7 dia seduduh di muka. Itulah yang membuat rakyat terjebak di dalam kesulitan, bahkan lain kali jual rumah. Makanya saya dengan Ibu Deti menyiapkan modal usaha untuk UMKM. Gitu. Tapi orang kesiang udah kasih kuliah tapi anak. Kalau cuma dengan modal 3 juta tidak cukup. Tenang, 10.000 mahasiswa kami siapkan anggaran 50 miliar untuk kami talangi setiap tahun. Itu selama 8 semester, berarti 4 tahun. Kami siapkan minimal 50 miliar. Kami yang akan membayar uang semesternya. Tenang, apalagi? Bilang, ada satu lagi menjadi perhatian kami. Rakyat Sulut harus punya kedaulatan. Tinggal di negeri sendiri, di tanah sendiri, dan di rumah sendiri. Karena terlalu banyak rakyat Sulut tinggal di negeri sendiri, tapi menumpang di tanah orang. Betul? Itu tidak ada kedaulatan. Maka kami menyiapkan anggaran rumah minimal 3.000 unit rumah per tahun dengan 30 juta per unit, berarti 90 miliar. Kami siapkan kalau kami terpilih, dan bahkan yang tidak punya pekarangan kami akan upayakan pekarangan untuk berikan pekarangan dan diberikan anggaran rumah bersama sertifikatnya sehingga kalian punya harga diri sendiri. Pertanyaannya, ini peputar balik, apa betul PD Bolting menilihat tuh rakyat? Ada tanah, ada rumah, rumahnya tidak bagus kita ganti. Ada tanah yang tidak mampu bangun rumah kita bangun. Yang ada tanah kita beli akan bangun DP rumah. Kau kasih sertifikat. PD Bolting. Ya tidak ada yang kita dengan Ibu Teti Beking ini kalau bukan orang sebeking lebih dulu. Ini yang tong petawaran pangoni. Mana ngoni mau, ngoni pe anak orang bayar DP ini baru galapa modal usaha dengan dapat tanah dengan dapat rumah, atau ngoni terima tuh 300 ke 500. Kalau sampai mampus ngoni tidak apa-apa. Mana ngoni mau? Tenang, biar basuara yang bening di muka pangoni sehat. Apalagi yang ada gagah di belakang begini. Ada. Kita ini kan sama dengan ada tuh kopi yang putar-putar. Kalau dia putar laju kita tak. Jadi Bapak dan Ibu,
Saya dengan Ibu Teti tampil itu sudah merencanakan sejak 2017 apa yang orang mau backing supaya rakyat itu senang. Dalam 3 tahun progres nampak, kelihatan rakyat itu keluar dari kesulitan. Jadi anak muda sejak 2017 saya dengan dia sudah merencanakan apa-apa yang orang mau backing. Karena memang dari 2017 dia selalu kore begini. Tahun 2 mau calon, tahun 2 mau calon. Kita cuma jaga bilang iyo, kita pikirkan ini cuma baku sedu. Ternyata nekat di perempuan muda. Mau dengar di mana perempuan datang lamar laki-laki? Itu cuma di Padang. Dia datang dengan baju adat kebesaran dengan kebesaran Minahasa, terpaksa kita dola pada kebesaran mengodok kita di tongkat. Sayang waktu dia datang buat pemamak di sini. Karena saya satu-satunya yang mendapatkan gelar adat tertinggi di Bolang Mongondo, yaitu Turek Merantu, bintang paling terang penerang. Itu nama itu, bintang terang, bintang timur penerang. Yang itu tidak boleh lagi diberikan kepada yang lain. Itu adalah gelar tertinggi di dalam tempat ekskop raja. Saya tolak selama 2 tahun, tapi dorang paksakan. Makanya dia datang sebagai ratu dari pantai selatan. Ya, dia datang bilang pangeran dari timur. Cocok toh? Jelas toh? Jadi Bapak Ibu, kenapa kita mau bilang begini? Supaya setelah ini 50 orang mendengar, masing-masing mau dicari 50 orang, kalau satu orang bilang, ternyata ini Ibu Teti dan Pak Sean kalau jadi, yang dorang mau backing rumah, yang dorang mau backing ini, yang dorang mau backing begitu. Jangan nanti datang kamari cuma nomor. Lama-lama dong bilang, aus, mana kaus? Karena panggung kampanye diatur dalam undang-undang adalah panggung pendidikan kepada rakyat. Sampaikan apa yang Anda mau bikin kalau Anda jadi. Sebagai bentuk kontrak politik kepada rakyat. Dan ini apa yang saya sampaikan ini adalah konsep yang kami tuangkan dalam visi misi yang nantinya kalau orang jadi harus dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, dan itu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing dinas. Itu bukan cuma datang kemari, orang saudara ngana PTT yang kita PTT. Tidak. Kami datang ingin menyampaikan kalau orang jadi apa tong mau bikin. Karena itu adalah bagian perjanjian akad dengan rakyat. Konsep itu adalah pertaruhan di hadapan rakyat. Nah, bagaimana cara karakter saya dengan Ibu Teti kalau jadi? Dia sebagai eksekutor, saya sebagai pembantu. Tugas saya pertama membantu kinerja daripada gubernur. Kedua, melaksanakan apa yang dia tugaskan. Yang ketiga, melaporkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah saya laksanakan. Yang keempat, memberikan saran dan masukan kepada gubernur. Makanya kita bilang, Ibu Teti ketika jadi, jangan hendak kurung dalam ruangan Pak kita. Mau jadi bule kita di sini. Karena saya karakter orang lapangan. Bahkan saya bilang segera sewa itu toko di Jarot karena kita mau bahkan tahu situ supaya gampang lebih baku dapat yang kita di situ. Orang sini terlalu dekat, tapi rumah di Pandu, batas di Pandu Bengkol. Cuma satu kasih ingat, semuanya orang gampang masuk di rumah pasehan, tapi susah mau keluar. Karena pasti terpanggil bacirika sampai pagi teman. Jadi tugas saya untuk bagaimana melihat kesulitan masyarakat, kebutuhan masyarakat, keluhan masyarakat. Kemudian saya ramu bagaimana cara penyelesaian, saya serahkan kepada gubernur untuk memerintahkan dinas untuk segera eksekusi, begitu. Kemudian kita ikut, kita lihat dong kerja atau nyandak itu dinas, begitu.
Jadi tong petugas kita tidak mau ikut-ikut dia kok di Jakarta, ke Amerika, kalau ke Amerika, kalau ngana dicari doi, ngana silakan untuk cari investor. Kita yang laksanakan apa yang orang sorongkan. Itu kita dia kesepakatan. Bukan itu kalau gubernur ke sana kita lagi ke sana. Gubernur kemarin, tanya apa ikut dia. Karena kita minta tugaskan Pak kita di kurang lebih 5.000 dusun dan lingkungan. Jadi di Sulut ini ada kurang lebih 5.000 dusun dan lingkungan. Ada 1.839 desa dan kelurahan di 171 kecamatan, di 11 kabupaten, ada 4 kota. Dengan jumlah pulau kurang lebih ada 321 pulau. Populasi penduduk 2,5 juta. Yang punya hak pilih ada 1,8 juta. Di Minut ini ada 131 desa, 10 kecamatan. DP pemilih 151.147 orang. Begitu ya? Aduh, kau nyandak pandai, kita tidak mungkin tak calon. Waktu dokter periksa tapi kepalanya tidak ada tulang, otak semua. Jadi kita orang menyiapkan ada kurang lebih 11 program, 4 menjadi urusan wajib dan 7 urusan pilihan tapi menjadi wajib. Apa-apa itu urusan wajib? Yang pertama masalah birokrasi. Orang tentunya harus menata birokrasi yang profesional. Orang akan coba untuk merampingkan supaya tidak terjadi pemborosan besar pada operasional birokrasi yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Karena salah satu pemborosan itu perjalanan dinas, pembelian ATK, pembelian otodinas. Otodinas pun cuma pakai dari rumah ke kantor, begitu nyanda ada gubernur, orang ke mall, kondong habis itu mall, pulang ke rumah setengah malam, orang beli pak. Ini perlu orang batasi. Kalau cuma tinggal di Manado naik taksi, jangan usah pakai motor otodinas. Pakai sepeda lagi bahkan kita ribut titik mau. PCH. Mata kasihan Bapak Dampuang, Bu. Karena kita di Boltin kan itu tukang jual ikan Palampuang, kita biarkan motor komplat merah. Mau tahu di mana itu? Satu Indonesia aja di Boltin yang ada tukang jual ikan pakai plat merah. Pernah ke Polres Loku dia telepon bagi kita, Pak Bupati, yang apa benar itu? Iya. Ini tahun kita biarkan 5. Kenapa kita biarkan? Kada palia kesendong pakai sepeda. Tengah hari begini dong, aduh. Kada ingat Bu. Kita pakai bahasa Ramongono. Ikan apa itu? Pomong. Siapa yang mengail? Pai tua. Lu tak bilang pe pulang, pasti yang pai tua pe bobara. Lu bayangkan tengah hari kalau di sepeda. Kompong pai tua dapat dari laku, tapi ini bobara kasihan. Akhirnya saya ambil keputusan, belikan motor perempuan-perempuan untuk menjual ikan pakai toolbox 30 juta. Saya dengan Ibu Teti lagi merencanakan itu. Kalau 30 juta kali 100 per tahun orang beliakan untuk 100 ibu-ibu yang tukang jual ikan, tong berikan itu tapi pakai plat merah, BPKB tong pegang. Sebab kau plat hitam mau jual. Tapi kalau 100 unit paling cuma 3 miliar. 200 unit orang beli kung bahagi di tukang jual ikan setiap tahun, berarti 5 tahun bisa 1000 unit. Nah, nanti 5 tahun kemudian baru orang alihkan menjadi milik pribadi, begitu. Lumayan dong. So begini dok, tapi rencana kau menindak ini. Jadi yang orang jual ini konsep yang ingin bagaimana rakyat keluar dari kesulitan.
Tidak berjanji mau kasih baras pengoni. Kalau orang mau kasih baras, sama dengan orang jaga kasih. Nyandak kasih 5 kilo atau 10 kilo ko rata-rata. Nyandak, tong pakai ukuran 1 puru 0,3 kali 1 hari kali 30 hari. Berarti satu rumah kalau 1-2 orang 20 kilo, 3-4 orang itu 25 kilo, 5-6 orang 30 kilo, 7-8 35 kilo, 9-10 40 kilo, dan terbanyak itu 11-12 45 kilo. Kalau ada 13 sampai 14, so masa naik pajeku itu. So bukan keluarga itu, so kelompok tani. Iya, karena itu tuh melakukan. Beras mesti beras bagus, harus beli di Dolok standar premium. DP label 14.000 per kilogram. Begitu, itu tuh rada baking. Kontorannya mau pakai nanti, lo bagaimana kalau kita kan ketua partai PAN, dia Golkar kuning, itu tas mau baking sebelah kuning sebelah biru. Pakai tas hitam dong, ya usah kasih kode-kode, karena ini rakyat bedoi. Rakyat bedoi gua, kalau doi sendiri boleh. Kalau lewat APBD pakai tas netral. Karena ini rakyat bedoi itu amanah. Bukan cemburu. Sama-sama kepala daerah buat orang. Kenapa kita di Boltim tidak pakai warna biru? Ya enggak, kita ketua PAN Sulut. Baru itu di sana juga ketua DPR kita anak. Tapi tidak ada tempat warna biru. Pakai warna netral supaya rakyat bangga ketika ditanya, apa ini? Bukan bantuan, ini penyaluran hak rakyat. Ini yang punya. Bantuan itu kalau dari tong kantong sendiri, tapi kalau lewat APBD bukan bantuan, tapi penyaluran hak rakyat, karena memang tugas pemimpin untuk bagaimana memberikan hak rakyat. Sulut adalah ladangnya rakyat. Kami hanya sebagai penggarap, delegation of authority, pendelegasian hak kalian. Jadi begitu. Nah, kira-kira masih apa yang tadi bilang mencuri tadi? Rekam kong kasih dengar bahwa orang datang kemari ini bukan menjanjikan sesuatu yang omong kosong yang kami sudah lakukan selama kami 10 tahun menjadi kepala daerah di masing-masing daerah kami. Orangnya tidak bicara dana APBN, orang bicara tentang skop dana provinsi. Saya dengan dia merencanakan kalau jadi orang targetkan 4,5 triliun. 1 triliun diperuntukkan kepada usaha kecil menengah, pembangunan rumah, untuk mahasiswa, untuk keagamaan. Bagaimana untuk desa kita orang tambah 300 miliar, masing-masing desa kita orang kasih 200 juta. Kemudian bagaimana kita orang memberikan kepada UMKM, usaha kecil menengah 33 juta supaya dia punya modal. Itu semuanya yang kami akan lakukan. Kemudian bagaimana juga memberikan jaminan kepada para petani, yaitu asuransi petani. Kalau dia gagal panen berarti pemerintah yang tanggung lewat bank, kasih pulang semua DP ongkos supaya dia tidak bangkrut. Itu semuanya yang orang janjikan kepada rakyat. Ini doi di provinsi itu ada 4 triliun lebih. Bahkan insya Allah di tahun kedua nanti, di 2022 bisa tembus ke angka 5 triliun. Bagaimana menghemati uang itu, dan 65% minimal harus diperuntukkan kepada rakyat. 1 triliun kita gunakan, dari 4 triliun itu 1 triliun kita gunakan untuk langsung kepada rakyat. 1 triliun untuk infrastruktur fisik dan kebutuhan air bersih. Cukup itu. Sisanya tentunya untuk gaji pegawai, operasional, dan hal-hal lain. Jadi berimbang antara kepentingan rakyat. Makanya kita sudah mengurai itu. Bahkan nelayan kami berikan jaminan, yaitu jaminan kematian. Sama dengan orang ada baking.
Di sana Pak orang kalau ada nelayan yang mati, bukan nanti di laut. Yang penting dia ada pegang DP kartu asuransi. Itu di Boltim seberapa? Yang dapat 160 juta 2 orang, di bawah 45 tahun dapat 160 juta. Cuma sedikit khawatir. Lain kali itu mama-mama muda dulu sengaja bunuh dong bela supaya dapat duit. Iya. Itu sudah 2 orang yang dapat 160 juta, padahal dia mati celaka di motor, tapi dia pegang asuransi dapat 160 juta. Yang satu sudah beristri, yang satu belum. Yang satu itu belum beristri, anaknya kepala desa Iyo. Akhirnya DP Papa kedua minggu sebeli Avanza. Status panggil pada dia, Sangadi, di sana kan Sangadi. Kalian harus beli oto, dia bilang tuh anak kan dulu ada bini, jadi kita yang kok ambil oto. Iya. Masih berapa nanti anak laki-laki? 3, bunuh juga semua kan dapat beli. Pesadap DP Papa yang terima 160 juta. Ada satu sudah beristri, dia di 36 tahun. Istrinya yang terima itu. Alhamdulillah dia BK rumah, sampai sekarang dia belum terima laki. Ternyata dia mau tunggu nanti kita sunat bupati baru dia mau terima laki. Karena tanda janji, jangan ngana begitu tidak padoi, ngana terima laki kita curiga ngana yang bunuh. Kemudian ada 9 orang yang mendapatkan 40 juta. Karena di antara 45-70 tahun. 70 tahun ke atas dapat 20 juta. Jaminan seperti itu juga kami siapkan. Jadi ada kurang lebih 150 miliar kami siapkan untuk jaminan gagal panen petani dan jaminan keselamatan daripada nelayan. Begitu. Kami menyiapkan 10 miliar juga untuk apa? Tambahan pendapatan guru-guru SMA dan SMK. Kurang lebih 50 miliar kita siapkan. Karena apa? Sekarang ini orang setengah mati kerja, apalagi di pulau-pulau, tapi tidak pernah ada operasional dan tidak mendapat tunjangan. Jadi guru-guru SMK dan SMA bilang pada orang berpikir jo. Karena itu tugasnya kan SMA SMK itu sesuai dengan pasal 131 sampai pasal 133 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang dirubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2014 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang nomor 9. Pasal peralihannya itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka kami menyiapkan 50 miliar untuk tambahan penghasilan guru SMA dan SMK serta sederajat. Gitu. Jadi bilang pada orang, iya, sekarang ini dong sejaga suruh kayak kembali tuh guru-guru SMA kok habis itu lu tidak siapa apa. Kalau orang punya orang yang aku paksa begitu, malahan orang kasih tunjangan pada orang supaya orang hidup. Jadi bilang berpikir jo guru apa ibu tetik yang paksean kote siapkan 50 miliar untuk tambahan mon itu kurang lebih ada 5.000 orang. Iya. Minimal 1,5 juta itu. Itu guru biasa dong. Guru karo-karo pembilang. Yang dia datang jam 11 pulang jam 10. Ada kan tuh guru begitu tuh, belum datang dia sepulang. Tetap minimal 1,5 juta Pak dia. Yang penting dia nama guru, yang penting bukan guru silat dan guru karate, guru sekolah. Jadi Bapak dan Ibu inilah konsep yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau bilang mau bikin pelabuhan, mau bikin airport, mau bikin jalan tol, baik Bitung, Manado atau Lingkar sampai Minahasa Selatan dan Borneo, itu dana APBN. Bukan itu yang orang punya 4 triliun lebih. Dipertanyakan yang 4 triliun lebih ini berapa besar kepentingan rakyat. Makanya kami membidik angka itu untuk dirubah menjadi 65% untuk kepentingan rakyat. Masih ada lagi yang bicara? Apa lagi? Solengkap. Nah, masih ada. Kita siapkan 150 miliar untuk 100.000 jaminan hari tua. Ibu-ibu 65 tahun ke atas dan bapak-bapak 70 tahun ke atas, kita berikan minimal 1,5 juta setiap tahun untuk uang belanjanya lebih.
namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Bahkan Ibu Teti merencanakan sampai angka 2 juta, sama dengan orang lakukan sekarang ini Patompe daerah 2 juta. Jadi kalau laki-laki 70 tahun ke atas, perempuan 65 tahun ke atas, dia mendapatkan jaminan hari tua. Kalau orang pasang angka 2 juta, kalau 100.000 jumlah yang ada di Sulut, karena di Botim cuma 2.621, kita kasih 2 juta, cuma 7 miliar lebih tiap tahun kita siapkan. Kalau di Sulut orang siapkan untuk 2 juta per orang, 100.000, berarti orang akan anggarkan kurang lebih 200 miliar per tahun. Dan itu secara berkesinambungan, bukan cuma satu kali. Jaminan hari tua. Dengan cara begitu, ada 5 hal pokok yang akan menjadi manfaat. Yang pertama, orang tua yang susah, dia akan angkat tangannya dan berdoa pada Tuhan kepada pemimpin dan negara ini yang telah hadir di saat dia sulit di masa tua. Yang kedua, orang tua itu sudah mau bikin KTP. Dia bilang mau bikin apa lah, kesian. Mama sebagai ini semua mati bikin KTP. Tapi karena persyaratan KTP, pasti dia bilang, nanti bikin kesian sama mama, kesian dengan ini berapa duit. Nah, bikin KTP, validasi data penduduk berarti akan semakin bagus. Yang ketiga, karena orang tua tidak akan kemana-mana. Dengan uang 2 juta itu dia tidak kemana-mana. Dia pasti belanja di kampung. Berarti akan terjadi mobilisasi ekonomi yang baik di kampung. Yang keempat apa? Yang keempat, selama ini dia sudah tidak ada harapan hidup. Biasanya kalau ada mati di tetangga orang muda, dia menangis, bukan dia sedih, itu orang mati. Dia bilang, ya Allah, siapa kesian pun dia yang masih muda mati, siapa kita yang setua ini susah sekali, siapa yang tidak datang cabu juga kesian. Betul? Tapi kalau tiap tahun kita orang sedia 2 juta, ini malaikat katakan dia kipas doi, jangan dulu datang. Tahun depan kita masih mendapat. Harapan hidup berarti juga itu akan berlaku. Yang kelima, biasanya orang tua susah, anak dan cucu pandang enteng. Kadang-kadang bin mau dibalia karena jangan dia meminta doi. Tapi kalau DP mama dan DP nenek ada pegang doi, hari-hari dong datang. Assalamualaikum, nenek kamu urut pengana, jangan lupa 20.000 pulsa tadinya baru terima 2 juta dari Ibu Teti. No, berarti hidup kekeluargaan kembali erat. 5 hal pokok di JHT itu. Jadi ini konsep yang masuk di akal. Bayangkan itu. Ini nenek kalau tiap tahun dapat doi, dari malaikat datang dia bilang, saya pangan 1 juta pulang dulu nenek. Jangan cabut sekarang, dapat 2 juta lagi. Betul lah. Apalagi tete-tete, ya. Masalah dia sogok malikil maut. Jangan lu cabut kasihan ini, masih 4 tahun kasihan kita mau dapat ini barang. Kalau itu masih 8 juta kasihan. Berarti apa? Harapan hidup, sugesti kepada orang-orang tua itu semakin kuat di keinginan untuk hidup. Jadi ada 5 hal pokok di JHT itu. Ya kira-kira apa lagi kita mau bilang? Semua sudah kami rampungkan ke dalam tompet program kasihan. Begitu juga orang sakit. Ada pegang BPJS, coba angkat tangan. Siapa yang bayar BPJS? Yang pemerintah, KIS. Ya, pemerintah. Ya, tapi waktu ke rumah sakit, keluarga berjaga tanggung makan sendiri. Betul? Sehingga terlalu banyak, 60-70% orang yang pegang KIS dan BPJS yang ditanggung pemerintah cuma 2 alamat. Kalau bukan dia tidak pergi karena ada ongkos, dia ada di rumah sakit belum bayar yang sakit, paksa pulang karena yang berjaga sudah pamah. Maka kami menyiapkan anggaran bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan jaminan makan 100.000 per hari, selambatnya 15 hari kepada keluarga yang menjaga minimal atau paling banyak 2 orang. Kami akan berikan tunjangan topangan untuk dia makan keluarga yang menjaga. Karena biasanya tuh pasien don tinggalkan begitu.
Tuh, bagaimana ini pasien ini mau baik? Sampai, nek, siapa pun sendiri. Iya, siang tapi anak cucu masih baca ridoi. Kok yang kesandiri? Ini hati bukan mau jadi baik-baik, galau. DP anak cucu datang so keras. Karena sakit itu kan harus dihibur. Ini bukan terhibur. Dia bilang, ya Allah, lebih kasih mampus coba kita lebih tapi anak cucu kan sampai susah ngurusin, nggak tahu harus di mana ke siang ini. Itulah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jangan ada rakyat Sulawesi Utara yang harus mati karena sedih dengan kemiskinannya. Makanya kan kita orang ini datang tawarkan orang pe konsep yang semuanya demi itu kebaikan. Karena itu BPJS cuma free tidur, free pemeriksaan dokter dengan obat generik, toh. Tapi kan cuma ukur tanggung sendiri, apalagi keluar. Minut. Nah, kita melihat ada permasalahan di sana. Di sini ada berapa tambah? Sehingga banyak yang pegang BPJS tidak mau ke rumah sakit karena tidak ada ongkos. Betul? So pernah terjadi Bang Wani? Makanya, tong so tahu. Karena orang perasaan ini mencintai kepada orang-orang yang punya kemampuan yang kecil. Orang ini menjadi gubernurnya orang kecil. Sebab kalau bikin jalan tol itu bagus, tapi ibarat jalan itu cuma jalannya ikan paus. Ikan paus pasar-pasar, tapi satu kawan paling tinggi 50 ekor. Tapi ini rakyat ini kasihan sama dengan Nike. Masa nggak pikir Pak Nike? Jadi orang akan menjadi gubernur dan wakil gubernurnya Nike. Satu jam lebih susah kita bangun. Kita ini kampanye atau cerita? Karena cuma begini kita bicara-bicara biar lagi dan jam-jam. Hanya meyakinkan rakyat bahwa tukarlah hakmu dengan kepentinganmu. Jangan sabaran, kalau cuma 300-500 ribu bukan kepentingan, 3 hari habis. Kepentingan itu yang kami tuangkan ke dalam janji program kami. Itu tuh kepentingan 5 tahun. Makanya, kau dong datang, itu yang jaga datang Kung Dendoi, cuma tukang melantik. Kalau politisi tidak begitu, yang dia tampilkan karakteristik sebagai seorang leader, sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai wakil Allah di muka bumi dengan konsep yang bertepatan dengan kebutuhan rakyat. Itu calon pemimpin. Kalau bajanji doi, tukang balantik, cuma cocok di pasar kawan-kawan. Tak ada ganti Pak Ibu. Bu, kita minta pangana, jangan jaga beli rakyat petani, kok nggak jual ulang ke negara, jangan. Beli tanah kong bahagi para rakyat, itu yang lebih dipilih. Kong tak janji Pak dia, awas kalau kita lihat anak sebanyak Pertamina. Nah, pompa bensin. Kalau nggak sebanyak pompa bensin, kalau ibarat di Islam kita bilang kita ceri belum nikah pengantin. Hah? Ini boleh kita bilang. Karena apa? Seorang pemimpin yang baik ketika ditanya kepada Sayyidina Ali, jawabannya pendek. Pemimpin yang baik yang dia siap menahan lapar asal rakyat kenyang dan dia siap menahan ngantuk tatkala rakyat dalam keadaan tidurnya. Itu. Jadi orang so siap untuk menghadapi persoalan dan kami akan all out untuk kepentingan rakyat. Jadi mana itu ini? Yang 500-600 atau ini program? Betul ini. Beta tahu Bang Oni. Kau dong so datang. Di minut tunggu tadi. Paling menit cuma masing-masing. Itu 5 orang. Kok ini 600 3 juta. Dia asli kok Ibu Petit dan saya tidak dapat tahu. Karena mau itu bukan 600, 5 orang di situ kan 3 juta. Tapi ingat 3 juta tidak habis 1 bulan. Kelar tuh doi.
Tapi apa yang kami janjikan? Karena ini program ini cuma 4 orang. Betul? Coba didengar kalau ada jurkam dan orang yang datang berjanji di hadapan rakyat seperti ini. Tidak ada. Ini konsep yang kami pertaruhkan sebagai ikatan akad dengan kalian rakyat yang kami wajib untuk kami jalankan. Orang bukan malaikat, kami bukan manusia sempurna, kami daif, punya kelemahan, tapi kami telah berikhtiar dengan cara ini untuk kepentingan rakyat. Dengan cara ini yang bisa 4 triliun sekian, minimal 1 triliun itu harus langsung kepada rakyat. Nggak usah bikin proyek fisik. Nanti anggaran yang lain itu untuk proyek fisik. Ada dengan dana APBN dan ada dengan APBD provinsi. 4,5 triliun cukup sebenarnya untuk bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Cukup. Yang penting apa satu? Kejujuran. Ingat loh, korupsi bukan karena orang yang tidak tahu agama. Korupsi itu terjadi bukan karena orang yang tidak tahu hukum. Korupsi itu bukan karena orang yang tidak ada doi. Kerbentakan semua itu. Coba lihat, 2 menteri agama masuk dalam penjara karena korupsi. Apa kurang? Para kiai orang itu. Hah? Ada pimpinan partai, jebolan pesantren. 2 masuk. Kenapa? Korupsi. Bilang kalau korupsi itu karena orang yang tidak tahu hukum. Kurang apa? Para pengacara ahli hukum, 2 ketua Mahkamah Konstitusi, banyak hakim dan jaksa dan pengacara masuk penjara karena korupsi. Katanya juga, oh kalau seorang kaya rupa itu satu itu katanya saya tidak mau korupsi. Tunggu dulu, Setnov juga kaya dan banyak anggota DPR RI yang kaya masuk penjara. Jadi korupsi bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak agama, bukan karena tidak ada uang. Terjadi korupsi kepada seseorang, ada persoalan. Yang pertama, tidak sabar. Yang kedua, tidak tahu malu. Dan yang ketiga, tidak menghargai hak-hak rakyat. Itu. Dan itu tadi biasa komitmen. Kita orang mesti tahu malu. Kita orang mesti sabar. Dan kita orang harus hargai bahwa uang ini rakyat punya. Berarti kita orang akan peruntukkan untuk rakyat. Soalnya kita ini lebih bahagia. Ada gaji pokok, ada operasional, ada tunjangan setiap kegiatan. So ada. Bahkan di rumah dinas ditanggung oleh daerah. Begitu kan? Semua ditanggung oleh daerah. Termasuk kita pakai baju ini, termasuk ini. Merek Lords ini kan dibayar oleh daerah. Iya, ini. Kita ini nggak usah sembunyi-sembunyi. Jadi cukup yang sudah diatur oleh undang-undang, secukup untuk 4 orang. Jangan somakan cuma ekor lagi. Ini lagi itu rakyat punya. Karena apa? Yang tidak sabar, yang tidak tahu malu, dan yang tidak menghargai hak rakyat. Mudah-mudahan di kami berdua dan termasuk Pak Kak Sombi dengan Pak Yopi juga. Kita Riki bakal jadi ketua umum gara-gara dua ini. Ini anak mau jadi bacalon orang kalau bukan tupan 1 kursi. Iyo, cuma kita tuh ketua provinsi tunggu meja di muka Pak Julio Hasan. Baku ajar sampai subuh terakhir dia bilang iyo ganti Jo. Bikin taku ini ketua 1 ini. Subuh dia ganti, pagi-pagi komso terbang kemari ya. Tujuannya cuma 1, saya ingin membantu menyelamatkan tentunya rakyat Minuk. Terutama ada minoritas saudara saya kaum muslimin yang di sini. Ya, saya percaya sampai Kak Sombi 5 tahun pertama kami bersama. Bahkan ada masjid. Apa dia bilang di masjid? Belum datang kemari ukuran 13 dia buang. Kita nggak mau bantu kalau cuma kecil. Kalau bikin pasar kita bantu. Betul, betul. Ini Miftahul Iya, Miftahul Jannah ya. Apa ya? Iya, kemah 3. Dong bawa proposal waktu dia bupati, kacili.
Karena orang menggunakan dalil yang Rasul bilang, barang siapa yang membangun masjid seperti sarang burung, yang bikin sarang burung lagi, kalau gitu udah masjid. Iya kan? Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan makhluk kayak dia di akhirat nanti. Itu cuma bahasa hiasan, jangan bikin lagi kacili, bikin basal tak sombik maksud. Jadi dalilnya dia yang mampu tafsirkan. Dong bikin lagi sama dengan sarang burung. Ya salah. Pak Sombi bilang, saya pulang kalau basal kita bantu. Dan betul sampai kelar dia bantu. Makanya kita bilang, di samping ingin saya, bukan kepentingan PAN, tapi bagaimana saya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kursi satu, saya berikan kepada orang yang tepat agar rakyat yang ada di sini juga dapat pemimpin yang baik-baik. Itu tujuan saya. Gitu. Karena saya pegang itu kata Nabi, berikanlah satu urusan kepada ahlinya. Jangan kasih pada dia bukan ahli. Dari sabantar dia bikin rusak anak ulama makan hati sendiri. Jadi begitu semangati. Kalau semangati kita semua bilang, tapi belakang susah. Jadi Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, orang harus tetap waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap melepas hak kita. Ini munipik, ini jabatan, ini gubernur, di waktu gubernur ada di tangan panguni. Ada di tangan siapa? Di tangan rakyat. Baru apa yang menita aku dah. So ini lebih saat mau ganti. Karena biar ada ini calon ini, tetap yang melantik cuma satu. Satu. Iya, karena angka yang paling kuat itu setiap orang mau tarik parau atau angka rumah. 1, 3. Kalau di dalam Kristen itu kan dikenal dengan Trinitas. Tunggal. Ya, Trinitas. Jadi berarti ada tadi dia dan ada dua, begitu dan. Kasihan kan. Makanya Bapak dan Ibu, sekali lagi saya menyampaikan ini secara kocak supaya Muni bisa terima dengan baik, dan kalianlah yang harus mentranslate. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada sanak famili dan sahabat-sahabat saudara. Amin. Memang terbatas cuma 50 tambah dengan 250 yang di luar. Ya, jadi kami bilang berapa orang yang dari Gorontalo sih? Banyak. Telepon, maade, majaura, malimonoki, kapende, kaputi, tibaki itu bahaya, pastenga, dari Patah memilih ya. Kalau provinsi dia nomor 1. Apa tahu untuk kabupaten dia di Patah nomor 3. Mati gua tinggal memang gagal. Mana yang mengondo mana? Nah, apa mengondo?
Telepon minta utat tato agin naru mengutat motor adi tori buyang ai. Kamako ladung ki uyok. Itu dek orang tuh. Nah, begitu. Weh, aduh kalau sana, mana kok ada berapa orang di sini? Sini kenal nih. Orang dalam satu persatuan sekarang ini. Jangan begini kemana-mana ini. Tak apa kukis ini, terai penada. Banyak lagi seperti orang sanya kan? Banyak itu. Kasihan. Kita ini bukan itu, bukan standing comedy. Cuma supaya Moni nyandak pasti karena kita nyandak kaku di dalam menyampaikan dan memang dia pilih pak kita karena itu. Di samping kita dan dia kasih crossing bagus orang berkeinginan untuk rakyat, dia tahu kita lahir bulu lebih dulu. Lu bisa dengar di mana itu orang lahir bulu lebih dulu? Cuma kita. Makanya kalau tak pikir begini, kalau dia tak mau tak berhenti gitu. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Dan saya yang bicara dengan Ibu Cek tentunya itu langsung face to face. Orang langsung ingin berjanji dengan konsep ini. Dan dikala kami insya Allah tanggal 9 begitu hitung kita orang 800.000 selesai. Berarti lantik. Begitu lantik, ya sudah. Kita di jalan roda. Gampang ini baku dapat. Dari sini jangan dibak potong kalau tak belum ke jalan roda, kalau dibagi itu jalan dari Transmart ke apa itu kontre. Tak pas di batas antara Pandu dengan Bengkol, rumah sebelah kanan, baku muka dengan Om Hengki. So di situ dia. Di situ. Pasti menirihi kita ada dengan singlet kon dulu pakai celana pendek. Karena kita petugas untuk menunggu keluhan rakyat. Sebentar kemudian itu kita laporkan kepada Ibu Gubernur untuk segera perintahkan dinas begitu. Itu kita petugas, tidak usah takut. Pak imam-imam tidak usah takut, pendeta tidak usah takut. Datang Pak kita. Sampaikan. Itu pasti 24 jam langsung sampai Pak Ibu Gub. Kalau juga Ibu Gub ada kesempatan, dia pasti terima. Tapi dia punya tugas berat. Dia harus bagaimana berpikir memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan program yang orang ada. Kalau boleh, tompet target 4,5 triliun untuk tahun depan itu bisa tembus ke 5 triliun. Yeah. Makanya insya Allah jadi urusan Kota Manado paling sulit itu masalah sampah. Makanya kita orang juga akan turut membantu pemerintah Kota Manado bagaimana memikirkan masalah itu. Makanya kepada kita semuanya, ini hampir 2 jam kita bicara, kita rasa cuman itu konsep yang orang tawarkan. Ada 11 program, yang 4 menjadi urusan wajib, yang 7 urusan pilihan yang menjadi wajib, karena itu kepentingan rakyat. Ingat baik-baik, yang pertama apa? Mau bikin rumah. Sampai siapkan tanah. Yang kedua, pendidikan untuk minimal 10.000 mahasiswa akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Insentif guru SMK, UMKM, ya, JHT, apalagi mendapatkan dana 100.000 per hari kepada keluarga yang tidak mampu, yang menjaga pasien atau saudaranya sakit. Asuransi untuk nelayan dan asuransi untuk petani. Jadi ada kurang lebih 7 program pilihan yang menjadi wajib.
Inilah yang kami janjikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga ada manfaat insya Allah dikala kami terpilih. Maka kami sebenarnya ingin menukar hak kalian dengan program ini. Itulah balasan kami kepada Bapak dan Ibu yang memenangkan kami. Gitu. Cukup sekian, semoga ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Biar nguni pulang tetap berpikir dan melihat warna lain. Kalau ada datang kemari iklan dan pesan-pesan yang lain, jangan lupa tetap memilih nomor urut. Alhamdulillah, berarti selesai Kang, menang. Jadi 1 dan supaya orang linear. Jadi kalau ada tompe program, tak orang langsung lempar kemari pada orang yang di sini, Pak Kisjo langsung lanjutkan. Karena harus tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu. Gitu. Datanya kita orang akan minta dari pemerintah daerah. Jadi itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak kepolisian, kepada Bawaslu. Terima kasih kepada tim sukses, kepada ketua tim yang telah menyiapkan tempat, memberikan waktu kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada warga masyarakat. Jangan lupa, jikalau baik kalian melihat saya dengan Ibu Teti dan konsep yang kami tawarkan ini baik, maka jadikanlah kabar gembira kepada orang lain. Jangan kalian cuma pegang sendiri karena tidak ada guna. Ngoni cuma 50, tapi kalau ngoni tambah 1 orang 50, maka dia jadi 500. Berarti itu orang melantik. Jadi kalian harus jadi jurkam. Semua yang mendengar sini harus jadi jurkam. Siapapun yang kita kenal, yakinkan dia bahwa inilah calon pemimpin kita ke depan yang memberikan kebaikan kepada rakyat di dalam 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih. Kau banyak doa-doa akan 4 orang, karena doa rakyat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para imam, insya Allah, ya, kami tidak akan membiarkan kalian dan kami tidak akan menipu kalian. Karena ini program. Mau dipilih 4 orang ning nyanda, tetap itu program jalan. Tapi kalau mau nyanda pilih baru dosa namanya. Karena orang kan bukan menipu nanti semua di saat pilkada. Ini berlangsung 5 tahun ke depan. Orang pelantik itu jalan, bukan tuh nanti pilkada pun tiba-tiba ngoni diangkat jadi tenaga kerja. Kira-kira tempo apa dalilnya di mana itu ya? Kita tuh kan baca juga dari hadis-hadis, semuanya nggak ada itu imam jadi tenaga kerja. Belum dan pendeta, karena ini kan kewajiban. Kok tiba-tiba sekarang masuk di program ngoni jadi tenaga kerja? Nah ini kan tak masuk di akal. Kalau menurut kita, kalau kita kan mau terima biar barang, karena kita rasa haram untuk barang, karena kita bukan tenaga kerja, kita mengabdi kepada Allah. Jangan jadikan imam dan pendeta tenaga kerja itu keliru, menyimpang dari dalil. Nah ini kita mesti protes karena kita seorang muslim yang kita tahu tidak ada dalilnya. Kita sayangkan kalau ketua majelis ulama mengiyakan. Ya. Tidak usah takut kita orang protes ulama, karena Rasul bilang juga banyak ulama yang masuk neraka kok. Karena mereka terlalu menjual murah akidahnya. Ya, mereka itu dikenakan dengan surat kedua ayat ke-8. Pak Imam, surat kedua ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Dan sebahagian mereka itu berkata bertakwa kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah menjawab, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Buka surat Al-Baqarah ayat ke-8. Makanya saya berbicara ada dalilnya. Nah, janganlah kita orang kemudian ulama masuk dalam kategori surat Al-Baqarah ayat ke-8. Insyaallah, karena banyak juga Allah tidak menerima yang mengaku ulama, yang mengaku dia beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka menjual imannya terlalu kecil kepada para penguasa. Sedikit keras karena memang kita Ustadz 007 James Bond itu tema. Terima kasih. Billahi min sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai bertemu kembali.